Jadi kita mau bahas berapa poin nih, Po? Ada 3 poin ya? Ada 3. 3 poin. Jadi 2 poinnya ada di notif. Satu lagi? Lagi ini gosip-gosip denger-denger gitu. Ya, jadi di satu kota atau wilayah itu udah berjalan, teman-teman. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Jos? Jadi mudah-mudahan sehat lah pastinya ya. Dan saya doakan juga semoga teman-teman rezekinya lancar, ngebeatnya aman, lancar jaya, tidak ada kendala satupun. Amin. Jadi di sebelah saya udah ada Polita ya. Iya, Mas. Apa kabar, Po? Alhamdulillah sehat. Jadi udah sehat ya. Jadi oh ya teman-teman, jadi kemarin Po sempet drop ya teman-teman ya. Tapi sekarang udah aman nih, Po. Aman insya Allah. Aman ya. Udah narik lagi kok. Udah sehat ya. Ya kita doakan semoga sehat lah ya. Amin. Intinya sih itulah, sehat nomor 1 lah. Betul. Ya. Jadi buat teman-teman juga dijaga juga nih kesehatannya, karena saya baca-baca berita, menurut BMKG itu Desember udah mau masuk musim hujan teman-teman. Dan ini juga sekarang lagi mendung nih ya, Po. Beberapa hari kemarin juga udah sempat hujan tuh di beberapa wilayah ya teman-teman. Sore pasti hujan. Ya, jadi segala sesuatunya harus disiapkan lah, kayak jas hujan, vitaminnya, makan jangan telat ya, pokoknya itulah ya. Jadi hari ini kita mau bahas apa nih, Po? Kemarin gue dapet itu notif tanggal 4. Notif untuk pelayanan 3 pesanan gabungan tuh. Gimana tuh, Mas? Jadi boleh nih, Po, dicek aja di HP-nya biar kita nggak bingung nih, Po. Oh iya, coba-coba. Ya. Jadi kemarin di tanggal 4 itu ada notif yang menurut saya nih, mungkin bukan saya doang nih, Po, mencuri perhatian ya teman-teman ya. Ini notif yang penting, karena yang lain-lain biasanya nggak penting gitu. Nggak berfaedah lah pokoknya. Oke, jadi langsung aja ya, Po ya. Gak usah banyak bacot lu, Bang. Kita bahas nih satu persatu. Oh ya, jadi kita mau bahas berapa poin nih, Po? Ada 3 poin ya? Ada 3. 3 poin. Jadi 2 poinnya ada di notif. Satu lagi? Lagi ini gosip-gosip denger-denger gitu. Ya, jadi di satu kota atau wilayah itu udah berjalan, teman-teman. Iya. Jadi kita harus siap-siap nih. Tapi nggak tahu nih, di Jabodetabek sendiri itu bakal masuk atau enggak? Harusnya sih bakal masuk. Kalau udah di sana jalan, harusnya sih bentar lagi nih di sini nih. Nah, itu. Karena jadi di notif ini juga sana udah duluan. Sebelumnya di kota itu udah duluan, teman-teman. Iya, udah berjalan. Kita nggak usah sebut kotanya lah ya, teman-teman ya. Pokoknya di satu wilayah atau kota itu udah berjalan duluan tuh. Nah, Jabodetabek sendiri ini paling belakangan. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena terlalu banyak kali, Po, orderannya ya. Iya. Jadi harus bener-bener di sistematisnya. Jadi harus bener-bener di dulu. Kan besar Jabodetabek. Betul. Jadi bener-bener harus diukur dulu lah. Iya. Nah, langsung aja lah. Katanya gak usah banyak bacot nih. Ada 2 nih yang di notif. Apaan tuh? Yang pertama, 1 perjalanan dapat poin lebih banyak. Jalankan pesanan SPX dengan lebih efisien. Jadi ini notifnya masuk tanggal 4 November kemarin, kok. Oke, iya betul. Pagi jam 7.30. Sama, saya juga pagi. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa sambil lihat notifnya atau nanti saya tampilkan di layar. Kita langsung buka aja. Ya, mohon bersabar loading. Oh ya, jadi ini sebelumnya saya mau mohon maaf juga ya kalau misalkan ada suara-suara dari luar yang kurang mengenakan lah ya, teman-teman. Karena saya ini bikin benar-benar di teras nih, ya, Po. Ya. Ya, apa adanya lah kita. Yang lewat nih. Ya, ini bentar lagi ada iklan nih, guys. Jadi kita tunggu aja kali dulu. Kita nikmatin dulu aja kali yang lewat. Nikmatin dulu lah yang lewat lah ya. Oke, jadi kita lanjut lagi, teman-teman. Mohon maaf tadi ya, kita skip dulu. Ini notif yang pertama ya, teman-teman ya. Ini langsung aja saya bacain. Ya, itu juga ada iklan lewat. Jalankan pesanan lebih efisien dengan pesanan gabungan. Jadi ini apa nih, Po? Pesanan gabungan kemarin udah pernah 2. Kayaknya 3 nih sekarang nih. Nah, jadi langsung aja kita baca ya. Iya, langsung aja. Hai mitra pengemudi, mulai 4 November. Jadi berarti mulai kemarin udah berjalan. Hari ini tanggal 5. Sekarang tanggal 5. Iya. Berarti udah berjalan tuh kemarin tanggal 4.
Bisa menjalankan pesanan gabungan hingga 3 pesanan sekaligus. Nah, itu. Jadi ini aspek instan marketplace ya. Jadi kan di Shopee sendiri itu ada berapa tuh, Pok? Buat aspek instan nih, ada 3. Ada 3. Ada Instan, express, sama same day. same day. Jadi ada 3 ya teman-teman. Jadi ini masuknya ke aspek instan yang marketplace, Pok. Jadi yang sebelumnya gabungan 2, sekarang jadi 3. Nah, gitu. Nah, ini untuk langsung aja ya. Ya, Pok. Sistem secara otomatis mengatur rute pengantaran dari penjual yang sama ataupun berbeda. Jadi gimana nih, Pok? Kalau yang saya tahu tuh yang sama itu kayak warehouse berarti. Berarti dari satu seller 2 atau 3. 3 ini berarti. Oh, berarti misalkan satu seller itu berkemungkinan 3 barangnya di situ semua, ya, 3 pesanannya ada di situ semua tuh. Terus nganternya juga ke 3 customer. Nganterinnya ke 3 customer. Bisa juga ke 1 customer, Pok. Iya, bisa juga. Kalau misalkan tapi si customer tersebut pesannya 2 kali. Iya. Itu bisa, teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Lanjut lagi. Agar kamu dapat menyelesaikan pesanan secara efisien dalam sekali jalan menuju alamat pembeli yang berdekatan atau searah. Ya, jadi nggak jauh beda sama pesanan gabungan yang double, yang 2. Pastinya searah, tapi kadang kita menemukan juga nggak juga, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Kadang nggak. Nah, kalau itu saya nggak tahu itu. Ya, bagaimana cara menentukannya, ya udahlah. Nah, itu tapi mungkin itu balik lagi harus dibenahi juga sih, Pok. Iya sih. Harus dibenahi sih. Jadi kalau memang searah ya udah searah nih, dari jangan atas bawah, jangan kanan kiri, aduh ribet dah. Iya, jadi kan di sini sendiri bilangnya biar efisien. Cepet. Iya, biar efisien. Tapi kenapa nggak dibikin jadi efisien? malah nggak efisien. Nah, itu ya, ini PR lagi nih buat tim Shopee. Ya. Nah, langsung aja, ini ilustrasi pengantaran pesanan aspek instan marketplace untuk 3 pembeli yang berbeda. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ada ilustrasinya, Pok. Ya, jadi ini Po juga bisa lihat. Ya. Mana sih HP-nya, Po? Ya, lagi dicas. Oh, lagi dicas, ini aja lah ya. Ya. Jadi di situ, bentar guys. Oh iya, ada ilustrasinya, benar. Nah, jadi di situ ada gambarnya tuh, teman-teman. Pick up. Nah, itu kan ada 2 toko tuh. Ya. Kenapa disebut bisa ambil di toko yang berbeda? Karena di situ ada 2 toko tuh. Ya. Kalau misalkan 1, mungkin jatuhnya kayak warehouse. Ya. Jadi kita bisa di 1 toko, bisa juga di toko yang berbeda. Ya. Itu ya, teman-teman ya. Nah, tapi di sini digambar, Po, untuk pengantaran sendiri ini pelanggan 1, 2, 3 customer beda-beda. Beda-beda. Ya berarti memang bisa begitu kemungkinannya. Iya. Tapi 1 seller atau 2 seller yang beda, bisa jadi 3 buyer yang beda. Beda juga. Tapi nggak menutup kemungkinan dia juga tuh. Bisa kalau jadi. Misalkan pesannya 2 kali, Po. Iya. Soalnya saya ngalamin kayak gitu ya, teman-teman ya, waktu di gabungan yang 2 tuh, Po. Jadi ngambil di 1 seller 2 barang. 2 barang itu langsung di 1 seller. Nganternya ke customernya itu juga tuh. Jadi dia pesannya 2 kali, dan kita saat konfirmasi penyelesaiannya juga 2 kali, 2 kali. Gitu. Biasanya itu untuk ngejar promo ongkir tuh. Iya, jadi pesannya 2 kali. Dia nggak. Karena ada minimal, sekali. Ada maksimal kan. Ya, ada maksimal belanja. Betul. Ya. Nah ini Mas, poinnya berapa kalau multiple gini? Oke, jadi langsung ke poin. Nah, ini di bawah ada nih dijelasin nih, Po. Oke. Setiap mitra pengemudi yang menyelesaikan pesanan gabungan akan mendapatkan tambahan poin yang dihitung per jumlah pesanan gabungan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi ngitungnya poinnya itu sebenarnya udah ada tuh di tabel poin ya. Tabel poin udah ada, teman-teman. Jadi kalau misalkan triple itu poinnya 200. Kenapa 200? Nah, jadi global ini dihitung 1 nih. 100 poin. Setiap penyelesaian kan ada tuh di 1 instan ya. 1 instan 100. Ya, ibaratnya ini di paket nih. 100. Nah, yang dihitung yang kedua. Yang tambahan kedua dan ketiga 50. Jadi 200 gitu, teman-teman. Oke. Wah, jadi, kalau dapat 4 trip multi, gabungan langsung tuh foto, Mas. Iya, bener. Jadi kalau kita oh iya bener juga ya. Iya, 200 4 kali 800. Iya ya, 2 kali multi kita 4 kali. Itu bilangnya multi. Triple deh, biar kita nggak bingung nih, teman-teman. Triple trip ya? Ya, triple trip ya. Soalnya di Shopee di sini nggak dijelasin. Iya, ini sebutannya apa? Iya, sebutannya apa? Di sini cuman disebutnya pesanan gabungan, teman-teman. Sedangkan kalau gabungan itu kalau same day kan 4 minimal. Bisa 2, Po.
Same day 2 juga bisa ya? Bisa. Oh, belum pernah tuh. Tapi ini kita lagi nggak bahas someday. Gak usah bahas someday. Oke. Jadi kita bahas yang ada di sini aja nih. Triple, kita sebutnya triple deh untuk ke depan nih. Triple trip ya? Iya, Triple trip lah ya. Iya. Jadi ya gitu. Poinnya 200. Terus tadi apalagi? Ngambilnya di Satu atau bisa di satu seller, bisa juga di 2 seller. Atau bisa juga di 3 seller berbeda. Bisa juga kayak gitu. Ya. Bayarnya pun sama, bisa 1, 2, 3. Bayarnya juga ya istilahnya fleksibel lah. Iya. Fleksibel lah ya. Terus untuk keuntungannya nih. Oh, apa nih, Pok? Keuntungannya? Itu tadi 200 nih. Poinnya 200. 200. Kalau kita dapat 4 kali langsung tumpuk tuh. Tapi kayaknya agak susah sih. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan sih, teman-teman. Jangan ini dulu jangan pesimis lah. dulu. Iya, jangan pesimis Iya, dulu jadi kita lah. emang harus optimis. Kita udah ke depan lah, visioner. Oke. 4 triple trip udah tumpuk tuh. Iya, jadi kalau dapat 4 kali triple trip udah tumpuk karena 200 kali 4. Iya, udah 800. Tumpuk. Keuntungannya apa lagi? Ada lagi nggak nih? Ada ya, ya itu cepet selesai. Mungkin dari argonya. Oh iya juga. Karena kalau harusnya sih lebih besar ya daripada yang double ya. Karena kalau gabungan yang 2 barang aja kok, biasanya paling minim itu 12.000 kalau nggak salah ya. Iya. Ini boleh diralat ya teman-teman ya. Kalau nggak salah itu 12.000 paling minim. Kalau 3 itu kemungkinan bisa lebih. Ya itu argo minimnya. Harusnya. Teman-teman. Nah itu. Harusnya ya Sophie ya bisa lebih besar ya. Kekurangannya apa nih? Kekurangannya. Langsung aja. Sering dapat double nih, jauh-jauh. Betul. Ya kan? Terus. Triple jangan-jangan entah dari ujung ke ujung nih. Sih. Ujung ke ujung gimana tuh maksudnya tuh? Kayak tadi saya dapat di Bantar Gebang. Terus ditambahin lagi nih double. Yeah. Sampai ke Menteng. Jangan-jangan kalau triple entah bisa sampai mana tuh. Harganya sih lumayan, oke. Berarti jatuhnya kayak same day gitu dong. Iya makanya. Kekurangannya, jadi mungkin waktunya jadi nggak hemat. Waktunya jadi nggak hemat. Betul. Iya. Jadi ya kayak someday lah ibaratnya teman-teman. Waktunya habis di situ buat pengantaran. Tapi kalau semisal argonya sesuai, nggak masalah aja sih. Nggak masalah sih. Iya, tapi kalau misalnya belibet gitu, cita-citanya Shopee untuk mengefisienkan waktu nggak jadi tuh, nggak dapet dia. Iya betul juga. Iya, kan tidak searah, tidak seini. Jadi jauh-jauh. Berarti ini yang perlu dibenahi rute. Itu harus benar-benar dibenahi tuh buat tim Shopee ya. Betul. Ini. Jadi benahilah, jadi biar seefisien mungkin. Jadi biar sesuai sama kata-kata yang tertulis di notif nih. Iya, biar efisien. Soalnya saya nggak tahu ya kalau di someday itu ada kata-kata efisien atau enggak. Cuma kalau di someday itu kadang rutenya waduh acak-acakan. Cuma enaknya kalau di Shopee di same day itu bisa tunda pengantaran. Iya. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa ya. Multi trip triple trip sendiri bisa nggak? Kita nggak tahu nih. Nggak tahu juga. Mungkin ada yang udah dapat Mas. Coba kita cerita di komen-komen. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman yang udah dapat kemarin pertanggal 4 orderan 3 gabungan sekaligus, 3 pesanan sekaligus, boleh tulis di kolom komentar. Jadi itu argonya gimana, rutenya gimana, terus masalah penyelesaiannya gimana, sistematisnya gimana lah ibaratnya gitu ya. Sama itu bisa tunda pengantaran nggak kayak same day itu. Jadi kalau rutenya acak-acakan, kadang kita harus ke atas dulu, terus ke bawah, ke tengah. Jadinya bolak-balik nggak efisien kalau kayak gitu. Kalau mau ya 1, 2, 3 ngurut lah. Iya, enak itu. Nah itu lebih enak. Iya. Jadi udah nih ya. Buat masalah triple nih, apa ada lagi tambahan, Po? Ada nih Mas, kan saya juga gabung nih di komunitas sebelah nih. Kemarin tuh sempat Google Meeting nih sama teman-teman. Siap. Jadi ternyata untuk triple itu kalau dibayar pertama tidak bisa dihubungi, kita bisa langsung perjalanan ke bayar kedua. Sambil kita chat nih. Sambil menunggu lah kasarnya, menunggu. Jadi kalau misalkan customer yang pertama nggak bisa dihubungin, kita bisa lanjut langsung. Iya, atau nggak respon, pokoknya lah kita langsung lanjut ke pengantaran kedua. Jadi berarti barang yang barangnya customer pertama kita bawa. Tapi untuk sistematisnya sendiri belum tahu. Belum. Karena kita belum dapat. Iya, kita belum dapat. Nah makanya buat teman-teman yang udah dapat, boleh lah. Pengalamannya tulis ya di kolom komentar. Jadi buat kasih info juga nih ke teman-teman yang lain ya. Buat siap-siap lah buat ancang-ancang. Jadi
kadang kita kaget. Iya, lo kok begini? Kok begini? Kita gerutu Ini di jalan. gimana nih gitu? Iya. Jadi nyesel ngambil. Betul, itu. Ujung-ujungnya cancel, ujung-ujungnya poin. Akun ditahan. Benar. Nah, Aduh. berarti ini udah selesai Udah ya? selesai, sip. Masalah triple ya. Jadi ini poin pertama ya, info pertama nih teman-teman. Mungkin ini kayaknya kita udah ketinggalan, Bo. Iya. Soalnya harusnya kemarin Harusnya nih. bahasnya kemarin langsung Iya. nih. Nah, Tapi karena ya saya juga kan narik juga, Empo juga narik ya, bukan berarti sebenarnya bisa saya bahas sendiri gitu teman-teman. Cuma saya sih pengen kayak gini nih. Jadi ada yang bantuin saya nih, Po. Gitu, Po. Ya. Kadang ya saya jujur aja teman-teman, kalau ngomong sendiri, wah itu kalau bikin video 20 menit aja, Po, bisa seharian. Serius, guys. Sama lah, pasti Salah-salah semua orang terus. juga. Iya. Walaupun udah saya tulis nih ya, bikin skrip dulu, Po. Kadang ya gitulah. Ya namanya juga usaha ya, teman-teman ya. Iya. Kali aja dengan kita ngomong-ngomong kayak gini didengar lah sama pihak aplikator gitu kan. Ya mudah-mudahan lah ya. Iya. Jadi langsung aja, Po, kita Yang lanjut kedua apa buat nih? menghemat waktu, teman-teman. Ini masih di tanggal 4, Po. Iya benar sama. Masih di Iya. tanggal 4, Juga tapi tanggal 4. ini jam setengah 6 sore. Setengah 6 sore nih, Po. Langsung aja? Langsung kita gas. Ketentuan baru alur penyelesaian pesanan. Nah, Jadi, untuk tipe layanan pengembalian barang SPX Instant Marketplace. Jadi ini orderan pengembalian barang. returan kalau kita nyebutnya ya. Returan. Iya, tapi ada juga returan yang saat barangnya kita bawa tuh, Po. Beda lagi iya, tuh. Iya, beda. Beda ya teman-teman ya. Jadi ini bukan barang yang saat kita bawa. Iya. Jadi misalkan kita dapat SPX Instant nih, Terus kita lagi kita anter nih ke customer. Nah, tiba-tiba customernya nggak bisa dihubungin. Terus kayak tetangga sebelah juga pada nggak ada yang bisa dititipin. Mau kita tinggal barangnya takut salah rumah atau takut hilang. Nah, mau nggak mau kan kita harus harus balik ke balikin. seller. Nah, itu beda tuh. Jadi beda ini sama yang ini beda sama yang ini ya. Jadi ini orderan pengembalian barang. yang sudah diterima customer sebelumnya. Betul. Yang sudah diterima nih kemarinannya. Mungkin bedanya ini, kalau pengembalian barang yang ini balikinnya ke ekspedisi. Ya, balikinnya ke ekspedisi. Nah, kalau yang kita bawa itu kan balikinnya ke seller. Ya, Iya, betul. Ya, Itu ya betul. beda ya teman-teman ya. Jadi ini pengembalian barang yang kita pulangin ke ekspedisi. Baik wahana, SPX Express. iya, Shopee Shipper juga tuh. Ya, Kadang. bisa. Soalnya kemarin saya juga ada tuh, Po. Dapat balikinnya ke Shopee Shipper apa drop shipper gitu kalau nggak salah. Jadi ya macam-macam lah. Langsung aja ya. Ya. Alur baru penyelesaian pesanan pengembalian barang. Hai mitra pengemudi, mulai 5 November. Oh, berarti kalau yang ini mulai hari ini. Mulai hari ini, baru mulai. Mulai 5 November 2024, terdapat alur baru dari proses penyelesaian pesanan SPX Instan untuk pengembalian barang. Simak informasinya selengkapnya berikut ini. Sorry guys, ini salah-salah mulu saya ngomong. Jadi di situ ada tabel gambar ya teman-teman. Ya, Po, ini bisa lihat juga. Ya. Nah, itu langsung aja ya. Ya. Di tabel gambar yang pertama itu upload foto pada saat penerima paket dan pastikan nomor resi atau pesanan sudah tertulis secara jelas. Ya. Nah, ini kadang ini harus kita pastiin nih teman-teman. Harus kita pastiin resinya beda, Po. Jadi resinya ini beda ya teman-teman ya. Bukan resi yang pas dia terima barang. Iya. Kalau dia si customer pengembalian barang itu resinya beda lagi teman-teman. Itu si customer itu wajib ngeprint harusnya. Jadi resinya beda, Po. Udah dikasih dari SPX baru lagi, dari Shopee baru jadi lagi. di saat resinya. pengembalian itu di aplikasinya Marketplace itu beda lagi resinya. Itu harus kita tanyain juga teman-teman. Itu harus benar-benar ada lah. Pastiin resinya ada gitu. Kalaupun nggak ada, baiknya gimana, Po? Kan biasanya kalau di yang udah-udah nih, kalau misalnya dia cuma nulis doang, Nomor pesanannya. nulis resi, Iya, nulis resi doang ditulis tangan nih. Betul. Kita datang ke kurir, ekspedisi. Ada ekspedisi yang terima, tapi banyak kan ekspedisi menanyakan yang udah resi full di print. Mempertanyakan resinya. Resi full Jadi di print. harus wajib lengkap Harus wajib. gitu. Jadi Karena biar sesuai dan biar nanti pas dikirim juga sesuai ke alamatnya iya. gitu. Bukan resi, bukan nomor resi doang. Nah, itu kan biasanya ada tuh, Po, di ekspedisi yang ada dikenakan biaya tambahan buat ngeprint. Iya, betul.
Waktu Ada tuh. awal-awal tuh ada yang sampai 2.000 Mas. 2.000 ya 2.000 dimintainnya. per satu Padahal resi. ngeprint kertas kecil gitu Iya. Rp500 ya. Iya. Karena di tempat fotokopi aja paling Iya. 500 ya. Makanya pas Apa yang mungkin ini, Po? Dia stiker bentuknya beda. enggak. Sama aja ya? Sama aja, print-printan juga. Ya mahal-mahalnya 1.000 lah ya. Berarti baiknya ya mau nggak mau dan harus Iya. tidak harus kita harus Ngomong minta ke CS ke teman-teman. customer-nya. Karena- Ya minta maaf. Iya, karena kita sebagai driver 1.000 aja berharga, Po. Lumayan lah. 500 juga berharga banget teman-teman. Tapi kalau pengalaman saya nih biasanya nanya dulu ke CS, udah pernah retur belum? Kalau Hah? biasanya udah, dia biasanya udah tahu nih bayar atau enggak. Oh Nah, gitu. Udah pernah Mbak, paling bayarnya gopay kalau nggak 1.000. Misalnya dia bilang belum pernah, udah pernah tapi ternyata nggak bayar, dia bilang nih, ya udah. Ternyata pas di sana bayar, berarti driver yang sebelumnya yang dia pernah males nagihnya. Oh gitu. Jadi Jadi nggak? ya, jadi pada intinya ya pada poinnya lah ya, Iya. yang perlu dicatat itu kalau kita dapat pengembalian barang, pastiin dulu resinya ada. Ada. Dan resinya itu sesuai sama yang di aplikasi kita, teman-teman. Jadi bukan resi pas dia terima barang tuh yang di awal. Jadi resinya beda nih. Nah, terus juga kalaupun dia nggak ada resinya atau cuma ditulis aja, kadang ada ekspedisi yang nggak mau nerima, Iya, harus lengkap. harus lengkap. Dan ekspedisi tersebut juga menyediakan di situ untuk biaya ngeprint. Nanti diprint sama ekspedisinya. Nah, itu biayanya beda-beda lah. Ya sekarang Ada udah yang- antara 500 sama 1.000 sih. Iya, ada yang 500, Udah ada yang kali 1.000, ya 2.000 beda-beda lah. kayaknya. Heeh. Tapi Ya. ada satu lagi Mas, sorry nih gue potong. Oke, apa tuh? Pernah dapat returan ibu-ibu, Hah? ya Mbak returan. Tahu-tahu saya dikasih sepatu Mas, Oh, jadi belum di packing. pastiin barangnya juga udah di packing. Barangnya pasti udah di packing, Ntar, di packing ulang. iya juga sih. Ntar kalau ada, mohon maaf nih, ada yang beli, Beli underwear ya, dan teman. wah repot juga dikasih gitu. Iya ya, minimal juga barangnya udah di packing lah, ulang, teman-teman. di packing ulang Pastiin dengan udah di aman packing. sesuai nih. Saya juga pernah dapat returan kipas angin. Ya gede juga kan tetap aja. Iya sih, harus Baru di benar-benar. packing aman gitulah. Iya, pokoknya intinya benar-benar dibungkus Udah lah, dibungkus. Terus rapih gitu. yang kedua ada resinya. Heeh. Ya sesuai kita ngirim barang lah ke Iya. ekspedisi. Iya. Oke, lanjut Yang ke tabel kedua. Ini ada tanda serunya nih. Tidak dapat konfirmasi pesanan. Pastikan Anda sudah menyerahkan paket ke agen DOP. Nah, DOP saya nggak tahu nih apa artinya. Infokan agen untuk memperbarui status di sistem menjadi paket diterima. Oh, berarti Kayaknya DOP itu petugas yang ekspedisi, yang bagian input. yang bagian input. Nah, berarti sekarang teman-teman, Harus ditungguin. iya itu kita nggak bisa langsung diselesaikan. Iya. Walaupun udah kita foto. Kalau itu resinya belum diinput sama petugasnya, itu nanti tombol, nah di Nggak sini bisa juga ada diklik nih. ya. Apabila nomor resi belum dimasukkan pada sistem, tombol konfirmasi pengiriman nggak Tidak bisa bisa ditekan. diklik. Berarti Iya. itu masih gelap. Mm-mm. Berarti pastiin dulu itu udah diinput. Soalnya kemarin ada, Po. Kita dapat orderan pengembalian barang ke ekspedisi, terus si petugasnya ngomong, itu tuh Mas kemarin ada kurir yang ya kita nggak usah sebut lah kurir apa ya. Ada tuh Mas datang langsung naruh barang, dipoto langsung kabur gitu. Jadi kalau sistem yang sekarang nggak bisa kayak gitu. Iya. Percuma juga sih kita kabur nanti balik lagi. Iya, pasti Karena dipanggil nggak- lagi. iya. Nggak bisa diapa-apain. Apalagi misal itu paket yang nggak ada resinya. Iya. Karena kan si petugas tersebut harus input nomor resi sesuai yang di aplikasi. Iya. Gitu. Jadi emang harus diinput dulu. Tapi berarti memang baru nih kan, biasanya kita datang, foto resi, foto ekspedisinya, udah tinggal. Nah, Tapi kalau sekarang ya emang benar-benar harus ditungguin. iya lagi pula nggak bisa sih kalau ditinggal cabut juga nggak bakal bisa dipencet. Iya, itu. makanya sekarang Nggak nggak bisa bisa. nerima orderan Kalau dulu baru kan lagi. bisa. Kalau sekarang nggak bisa. Iya benar, pokoknya harus ditungguin lah. Pastiin dulu ya teman-teman ya. Jadi biar bikin kita nggak bolak-balik kayak gosokan. Iya. Nah itu. Betul. Langsung ke tabel ketiga. Ya. Ambil dan upload bukti tanda terima resi dalam kurung dapat berupa resi fisik atau cetak atau foto langsung dari komputer petugas. Wajib upload minimal 2 foto. Nah, jadi ini nggak jauh beda sama expect instan. Sekarang kayaknya wajib ya foto 2 kali ya? Iya. Kecuali food. Oh, food belum pernah dapat. Food kan sekarang dipoto juga udah lama sih.
Cuma kalau food satu foto masih bisa. Cuma nggak tahu nih ke depan nih bakal harus 2 juga atau enggak. Iya tadi dapat food yang sekali. Tapi kebiasaan expect instan, jadi instan saya fotonya 2 kali foodnya. Iya. Jadi sekarang abis pastiin. Jadi di sini ambil dan upload Tetap 2 kali foto. 2 kali foto. Tetap Baru 2 deh kali, bisa. baru bisa. Jadi nanti jangan, kemarin juga ada yang bingung tuh dari teman kita nih. Kok ini saya nggak bisa selesaikan pesanan? Itu karena fotonya harus 2, baru 1. Jadi tombolnya nggak bisa dipencet. Nah, pastiin juga kalau di Expect Instant itu ada 2 tabel, penerima sama orang lain. Oh iya. Itu walaupun diklik. kalaupun kita udah foto 2 kali, itu kalau nggak diklik nggak bakal muncul juga tombol buat penyelesaiannya tuh teman-teman. Kalau saya, kalau Mas Jo selalu apa? Penerima atau orang lain? Tergantung. Kalau saya selalu penerima, nggak pakai orang lain. Walaupun yang terima orang lain? Iya. Kenapa begitu? Gini, penerima namanya siapa, baru saya dalam kurung, security Pak Agus gitu. Oh. Jadi nggak orang lain. Oh gitu. Jadi habis daripada takut salah, yang penting kan penerimanya udah ketera tuh, penerima aslinya. Tapi nanti kita disangka bohong. Kan saya foto security-nya. Iya sih, cuma kan nanti kita kan tahu lah beberapa customer itu ya apa ya istilah katanya nggak mau tahu lah, rewel lah ibarat. Bukan gue nih nerima nih gitu ya. Iya, bukan gue yang nerima nih kok ditulisnya gue yang nerima. Makanya di dalam kurung sama aku. Ya gitu. mungkin bisa kebiasaan kali ya, jadi selalu klik penerima gitu, ya, bukan orang lain. Itu baiknya sih, bagusnya sih kalau orang lain ya orang lain. Iya, bagusnya kayak baru gitu ada ya. namanya. Parah sih lu kok. Tapi selama masih aman dan nggak kena poin pelanggaran aman. Aman ya. Soalnya ada namanya sih selalu dalam kurung. Ya, yang penting mah barangnya nggak kita bawa pulang lah. Iyalah. Istilahnya kita tidak melakukan tindak kejahatan apapun ya teman-teman ya. Tidak melakukan tindak kriminal apapun ya kita aman lah. Ya niatnya narik mah ya narik. Intinya gitu aja. Oke, jadi ini udah clear masalah penyelesaian pengembalian barang ya teman-teman. Mudah-mudahan gak ribet lagi ya. Udah tahu nih alurnya nih teman-teman nih. Nah sebenarnya ada yang mau satu poin lagi Po, tambahan tuh. Apa nih? Yang masalah pengembalian barang yang saat kita bawa, katanya itu ribet banget tuh. Iya tuh. Tapi ini saya nggak bisa bahas karena belum ada di notif teman-teman. Belum ada di notif, dan memang ada beberapa teman di komunitas yang ngalamin, cuman belum detail ceritanya dengan jelas. Jadi kita juga jadi kita takut belum salah bisa share ya. Jadi daripada kita menyampaikan informasi yang nggak valid, kita nggak ngalamin dulu sendiri, atau nggak dengar langsung. Betul. Nanti aja deh, di skip dulu. Betul. Yang ketiga aja. Jadi poin yang terakhir ya, ini nggak ada di notif, tapi kenapa pengen kita bahas? Jadi sebelum nanti itu benar-benar terjadi di Jabodetabek, ini mau kita bahas teman-teman. Jadi buat persiapan lah. Nanti mungkin unek-unek teman-teman juga bisa teman-teman cantumin di kolom komentar. Nanti kita bahas lagi di kemudian hari ya. Jadi apa nih poin yang ketiga Po? Boleh nggak? Mungkin boleh Po, jelasin Po. Jelasin dulu Po. Dengar-dengar nih COD, paket Expect Instant COD. Jadi kata kuncinya COD. COD. Itu cash on delivery. Jadi itu COD sendiri di aplikasi Marketplace ada 2. Iya. COD cek dulu sama COD yang ya cash on delivery. COD. Ya, itu dia. Jadi ini masuknya ke COD aja ya. Cuma nggak tahu nih COD cek dulunya itu masuk juga atau nggak. Saya nggak tahu teman-teman. Kalau masuk itu tambah ribet. Ribet banget. Tambah ribet itu, sumpah. Jadi kita harus nungguin paketnya dilihat dulu. Kayaknya enggak deh. Soalnya ada returan. Oh iya benar juga sih. Soalnya ada returan. Iya juga sih. Iya dong. Tapi kan Shopee sudah menyiapkan kalau ini nggak sesuai bisa diretur. Tapi kan kita sendiri sebagai driver sendiri itu bisa balikin gimana? Bisa balikin ke? Ya kalau misalkan dia tidak sesuai kan kita bisa balikin langsung ke sellernya. Iya kalau kita lagi dapat CMD, COD. Nah ini juga masih simpang. Kan kita belum tahu ya. Ini masih simpang siur nih. Simpang siur. COD sendiri ini SPX instan. Apa bisa masuk ke CMD? Apa ke gabungan? Apa ke triple tadi? Ya kita belum tahu. Mungkin ini kita yang kita tahu aja lah, mungkin ya. Iya. Karena ini kita dapat info juga dari teman kita yang di luar dari Jabodetabek, teman-teman. Itu udah berjalan. Itu udah sekitar 2 bulanan kayaknya. Iya. Udah 2 bulanan, teman-teman. Ini. Nah, jadi di satu wilayah itu udah ada SPX Instan COD. Oh, mungkin nanti saya tampilin deh. Kayaknya ada, Po.
Ada ya? Kayak saya ada tuh sempat dikirimin kemarin sama dari yang udah berjalan. Nanti saya tampilin teman-teman itu. Tapi mungkin udah pada tahu lah kayaknya lah. Udah pada tahu, cuman ya ini kita bahas lah ya. Ya kan nggak semua tahu. Iya kan sih, kita makanya dari mana-mana. benar-benar. Tapi emang mungkin tapi kebanyakan udah pada tahu lah. Ya. Jadi dripper yang ini udah pada wah informasi mah udah nggak kalah lah Pok. Nggak Pasti. apa-apa lah. Iya, tapi Kita seenggaknya ini kita kasih tahu mungkin ada sebagian kecil yang belum tahu teman-teman. Jadi itu ya. Nanti saya sekalian tampilin lah ya. Jadi udah masuk aspek instan COD teman-teman. Nah untuk COD-nya sendiri itu saya belum tahu Pok. Ada minimalnya atau maksimalnya. Nah, Kalau misalkan nih misalkan ya teman-teman ya barangnya harganya di luar ekspektasi 500.000 COD, sedangkan kita punya saldo 50.000 misalkan. jadi minus 4,5. Itu minusnya gitu. berapa dah? Ya walaupun sebenarnya bisa kita top up lagi, Iya. cuman kan jadi PR gitu ya. Iya. Jadi PR banget lah. Kita dapat duit cash, kalau kita mau masukin ya duitnya harus kita masukin dulu kan PR banget gitu teman-teman ya. Karena nggak semua driver itu punya saldo di ATM Iya. gitu. Harus masukin dulu. Iya. Nah kalau untuk minimal dan maksimal biaya apa? Ongkirnya, COD-nya berapa? COD-nya berapa? Itu saya belum tahu ya teman-teman ya. Yang pasti itu COD lah. Tapi kemarin ada pas lagi Google Meeting itu ada sedikit diselenting itu. Jadi Gimana tuh? tidak sampai berjuta-juta, tidak sampai beratus-ratus ribu yang banyak. Oh, Jadi 100.000 hanya kecil. iya hanya barang-barang yang ya 200 masih oke lah gitu. Itu COD-nya segitu, nggak sampai yang tiba-tiba iPhone berapa gitu terus jadi COD gitu, enggak. Waduh. Enggak juga ya. iPhone 14 juta guys. 14 juta di COD jadi buset. Kita minus Tiba-tiba berapa? drivernya ngilang loh. Itu kita ntar lumayan nih. Udah Iya. gak usah narik lagi. Iya. Makanya kemarin disentil juga, jadi nggak sampai yang berjuta-juta Oh, untuk gitu. COD Ya, ya. semoga Kita lah. tunggulah nanti. Kalau yang udah-udah kan juga memang kemarin di-share kan 100 sekian, paling kan 70, paling gitu kan. Tapi food aja ada loh yang sampai 300 kemarin. Iya, kalau food Ya, kan. teman kita itu Iya benar-benar ada yang 300 loh guys. Food. food 300. Cuman kita selama ini nggak pernah tahu ya maksimal COD Maksimal food itu berapa, kita nggak pernah tahu Iya. loh. Ya itulah nggak tahu lah. Ada teman ada. Cikarang Berapa. 800.000. Tuh. Iya maksudnya berarti kita nggak tahu maksimal. Iya, kita nggak tahu maksimalnya berapa. Kalau food- ketentuannya nggak ada Kalau ketentuannya. food bisa 800.000, Apalagi barang dong. kayaknya kalau barang nggak menutup kemungkinan bisa. Iya. Masalahnya kalau kita bandingin barang sama food ya harusnya lebih jauh barang. Iya. Tapi food aja bisa segitu ya. Itu nggak tahu lah, kita Ya, lihat nanti pokoknya aja lah ya. begitulah. Ya pokoknya ada COD ya Akan teman-teman. ada COD nanti di Jabodetabek, Tapi belum tahu sih. tapi belum. Belum tahu. Mungkin masih dikaji. Nah, sebagai bahan pertimbangan mungkin di wilayah itu tuh yang buat bahan pertimbangan. Karena Iya. kalau di Jabodetabek langsung des dijalanin, wah takutnya nanti hancur-hancuran ya teman-teman ya. Nah, Langsung jadi pada protes. nah kalau COD sendiri ini untuk sistemnya sama kayak aspek instan atau gimana tuh? Kayaknya sama aja kayaknya ya. Nggak jauh beda lah ya. Kayaknya sistem apanya dulu nih? Sistem pengantarannya Sama kan lah, sama ya? sama lah. Oh iya, jadi kalau aspek COD ini, saya diajarin nih, bukan diajarin ya, di-share sama teman. Sebelum tiba di toko, pas kita tiba di toko nih, jangan diklik dulu tibanya. Oh, jadi kita konfirmasi Kita dulu. konfirmasi dulu Kita ke konfirmasi buyer, dulu ke customer. ke Karena customer. karena Karena gini. ada resiko kan. Karena ada resiko gini. Ketika kita ambil barangnya, kita antar ke customer, Customer yang nggak ada, customernya nggak ada. Satu, uangnya nggak ada. kalau customernya ada uangnya nggak ada, ngapain dia pesen dah? Bisa jadi yang pesen suaminya, istrinya di rumah. Oh iya bisa juga sih. Suami saya baru pulang ntar sore gitu kan. Oh bisa. Nah, Iya bisa kayak gitu jadi. juga ya. Iya. Banyak kemungkinannya lah. Iya. Banyak kemungkinannya. Jadi untuk menghindari kemungkinan tersebut, baiknya kita konfirmasi dulu Konfirmasi dulu. ke CS teman-teman. Jadi pastiin dulu CS-nya. Oh iya mas, siap, ada, Siap, aman pokoknya. Nah itu baru dah Baru kita jalan ambil. gitu. Kita klik di titik lokasi. Karena repot juga sih kalau misalkan kita. Tapi itu bisa diretur nggak? bisa. Belum tahu. Ya kita nggak tahu ya itu di returnya yang ribet itu atau bukan. Oh iya, masuknya ke retur yang itu apa enggak ya? Iya. Soalnya
retur yang ribet itu sampai segala ada minta OTP gitu ya, OTP teman-teman. itu keluar hampir 30 menit. Kita harus nunggu lagi. Logikanya gini ya, minta OTP sama customernya, sedangkan customernya nggak bisa dihubungin, itu gimana sih? Enggak, minta OTP sama seller. Oh, minta OTP sama seller, Iya. jadi bukan ke customer nih? Bukan. Oh, jadi itu emang sempat simpang siur juga Pak soalnya. Katanya kalau returan dari seller, kita retur ke seller, seller harus ngeluarin kode OTP untuk pengembalian barang. Oh, itu nanti diinput di Input di kita. Iya. Oh, gitu. Nah, kode OTP itulah yang menjadi bikin kita lama karena dia keluarnya lama. Nah, nggak tahu lah ya apa yang menyebabkan lama, atau mungkin hanya pada saat teman tuh cerita dia kebetulan aja lama. Oh gitu Ya kan, ya, kita pokoknya itu masih simpang siur. ya pokoknya intinya itu kita masih nanti-nanti lah. belum tahu bahas Masih itu ya belum pasti. karena di notifikasi sendiri itu belum ada. Iya, belum ada. Belum ada teman-teman. Mungkin nantilah, mungkin nggak tahu nih bakal nyusul kayaknya. Ini Jangan-jangan nanti malam nih. bukan masalahnya, 2 aja udah ribet gitu. Iya. Shopee ya biasanya ngasih notif-notif, mohon maaf nih yang nggak berfaedah, tiba-tiba sekalinya ngasih notif yang penting 2. Gokil emang. Saya shock. Ya jadi pada intinya itu ya teman-teman, kita harus siap-siap nih menerima segala kemungkinan soal 3 poin tadi tuh. Sama yang kayaknya yang bakal ribet ini yang poin terakhir nih. Iya, COD itu. Dan kenapa ini juga belum ada nih di notif. Mungkin tuh kayak masih dikaji iya. lagi. Tapi katanya sih sebentar lagi. Ini di Jabodetabek bisa apa enggak? Ntar lama-lama nih ya. Shopee Put apa yang boncengin orang, bawa orang. Ntar ada lagi. Janganlah. Shopee apa namanya? Kalau di hijau apa sih namanya? Gojek. Driver ya, pokoknya bawa orang lah intinya itulah. Ntar jangan-jangan ada juga. Iya, berarti namanya Shopee Ride. Aduh, macam-macam. Bentar guys. Jadi ini gelap banget ya. Saya nyalain dulu bentar lampunya ya. Ya, nyalain dulu lampunya guys. Lupa. Nah. Oke. Ya, malum ginilah apa adanya. Nah, jadi mungkin itu aja kali Po ya. Udah. Apa kurang nih? Apa ada lagi nih? Apa ya? Udah deh kayaknya untuk sementara. Sementara itu aja dulu ya. Soalnya yang di notif sendiri juga baru ada 2 yang masuk tuh yang tadi teman-teman. Terus kalau masalah yang poin ketiga tadi, karena ada salah satu dari teman kita ya di beda kota itu udah berjalan teman-teman. Yang masalah COD tadi tuh ya. Mungkin nanti dari teman-teman yang punya keresahan soal 3 poin tadi, boleh tulis di kolom komentar. Dan kalau misalkan ada kurang-kurang dari kita, dari saya atau dari Empo, dari pembahasan kita, itu boleh juga tulis di kolom komentar ya teman-teman. Apalagi ya? Udah nih? Udah. Apa mau bahas soal hub? Nanti aja kayaknya udah kepanjangan nih. Sebenarnya kita mau bahas hub juga tuh, yang argonya. Wah, hub itu lebih keren itu bahasnya. Turun. Kita nggak bisa bahas panjang sih, karena kita bukan penikmat hub. Tapi nggak apa-apa lah, nanti suatu saat kita bahas. Cuma kalau sekarang kayaknya udah kepanjangan nih. Ya. Takutnya nanti nanti di rumah, fokusnya beda-beda. Fokusnya malah kemana-mana. Takutnya di rumah juga enak ngeliat kita. Lama abut ngeliat gua sih nih. Enak gua bang, lihat lu bang. Mendingan lu narik sono bang, jalan. Ya jadi pada intinya itu ya teman-teman ya. Saya juga mohon maaf ya kalau misalkan jarang ngasih informasi. Padahal dulu gue janji Po, di konten gue ini gue bakal ngasih edukasi, informasi, menjanjikan itulah. Cuma pada kenyataannya, pertama ya teman-teman, ini saya mau klarifikasi aja. Kenapa saya jarang ngasih informasi? Pertama, kadang saya sendiri kan ada pekerjaan lain nih teman-teman. Itu kelewat gitu, ngelihat notif atau bisa dibilang apa ya, kalau dibilang males buat cari-cari informasi, enggak, karena emang saya sendiri juga karena ada pekerjaan lain kadang kelewat informasinya, dan bahkan udah dibahas sama konten kreator lain teman-teman, dan itu mungkin teman-teman masalah informasi ya udah dapet lah dari konten kreator lain gitu, tapi ini saya bakal berusaha sih. Tapi ini terima kasih banget nih Po, katanya Mpolita bakal nemenin saya terus kayak gini.
saya nggak tahu ya. Buat kan kita juga punya punya kewajiban buat narik, Mpok juga kan harus narik juga, ada kebutuhan lah. Ya nggak tahu juga ya teman-teman ya. Doain aja lah. Semoga ya kita bisa ngasih informasi terus nih Pok soal dunia perwajulan khususnya di Persopi Food teman-teman. Ya pokoknya intinya itulah. Saya mau klarifikasi aja kenapa Bang lu bikin konten narik mulu kok di jalan. Tapi nggak apa-apa Mas, kalau misalnya orang itu udah bikin, konten kreator yang lain udah bikin, terus dirimu baru bikin ya nggak apa-apa juga. Iya nggak apa-apa Kan sih. belum, Karena kan emang masing-masing udah ada viewersnya, beda-beda. enggak mungkin ini persepsi setiap orang berbeda-beda. Nah, Iya. mungkin Jadi nggak apa-apa. dari konten kreator lain ada yang kurang Bahasnya dibahas. sih sebelah sini, kita bahas. Kita punya sini. punya pandangan masing-masing lah intinya gitu. Nggak apa-apa juga. Iya, tapi intinya tetap kok saya harus minta maaf juga nih ke terutama ke subscriber saya nih ya. Mohon maaf banget kalau misalkan udah jarang ngasih informasi. Dulu malah sering duduk-duduk gini. Tapi giliran duduk-duduk gini kagak ada yang nonton. Pengennya nonton saya disiksa mulu. Parah, bukan disiksa sih maksudnya. Tapi gini-gini, saya sering ketemu sama temen-temen driver di luar. Banyak loh yang bilang makasih sama Mas Jovlog. Masa sih? Bener, Bohong, ah. bener. Aduh, Wah, suka. Apa namanya? Ini bohong ya guys ya? Enggak, Bohong ya, guys? Bohong, guys. bener. Ini nggak kelar-kelar ntar nih masalah bener bohong. Ya, Jadi pokoknya, banyak yang merasa terbantu. ya mungkin Apapun itu. mungkin karena ini kali ya, saya terjun langsung ke lapangan. Mungkin karena itu mungkin. Tapi kalau untuk bahas soal kayak gini-gini nih, mungkin saya bakal jarang teman-teman. Karena apa ya? Jujur aja waktunya yang nggak ada gitu. Terus kadang juga kalau kita kayak gini nih ngasih informasi atau edukasi kayak gini kan kita harus bener-bener lihat dulu kok, harus pelajari dulu teman-teman. Nah itu juga yang membuat waktu saya nggak ada gitu, karena saya juga harus ngerjain kerjaan yang lain di luar Shopee gitu. Ya pokoknya intinya saya mohon maaf lah ya teman-teman. Mungkin nanti ngelihatnya narik lagi gitu. Buat konten yang kayak gini bakal jarang banget nih. Gitu. Males juga ntar ngeliat muka saya nih. Bosen bang, lu ngapain sih nongol? Mendingan lu narik sono bang. Gua resep ngeliat lu narik. Gua resep ngeliat lu narik someday. Gua resep bang ngeliat lu bawa-bawa barang yang bisa gedenya ampun. Banyak yang pengen nge-live bang. Oh iya, baik juga. Ada juga tuh dari subscriber saya yang nanya, bang, Kapan nge-live lagi bang. Iya. Nah itu juga salah satu kendala teman-teman. Pertama kalau nge-live itu saya kendalanya di ini sih Pok. Di buat perlengkapan kontennya sih. Terutama di kamera nih. Karena HP saya yang pakai ini itu nggak kuat banget lama buat nge-live teman-teman. Kalau buat dipakai lama itu pertama baterainya cepet drop. Kedua kalau HP saya panas nih Pok, itu kameranya otomatis off. Gitu. Itu juga salah satu kendala. Nah nanti doain aja lah teman-teman, semoga ke depan bisa saya upgrade alat-alat buat ngevlog saya dan nanti saya bisa kembali live. Tapi nanti ya doain aja lah, saya nggak tahu ya nanti dalam waktu dekat ini bisa nge-live lagi atau enggak, ya nanti lihat aja lah. Soalnya sekarang juga udah mau masuk musim hujan, kalau nge-live juga agak susah. Karena kalau nge-live kan harus pakai handphone nih. Iya. Kalau hujan-hujanan, HP-nya kelar. Mandi hujan dia. Iya, ya pokoknya itulah. Tunggu sajalah. Apa cukup nih, Mo? Cukup lah. Apa ada yang mau ditambahin? Sudah, cukup. Udah ya. Jadi, oh ya, Empon nih biar semoga sehat, Po ya. Sehat-sehat juga Jaga semuanya. kesehatan, karena kemarin beliau habis drop, guys. Berapa hari libur, Po? Kalau libur di rawat inap 3 hari 2 malam. Iya. 3 hari 2 malam. Terus kalau bed rest di rumahnya? Bed rest di rumahnya jadinya seminggu. Waduh. Habis seminggu, on beat hari pertama, same day 4 barang. Parah sih. Jadi nih guys ya, fun fact aja nih. FYI, Simpo ini waktu ada tanda-tanda drop, itu sempet narik dia. Gokil. Padahal kita nih teman-temannya udah ngasih tahu gitu.
segitu cintanya emang sama Shopee kok. Tapi niatnya tipis-tipis, ternyata dikasih semde sampai rempoa. jadi itu ya teman-teman, kesehatan nomor 1 gitu. Betul. Jadi jangan terlalu ngoyo lah. Betul. Ntar pasti kalau saya bilang gini, lah kebutuhan mah harus dikejar bang, banyak kebutuhan. Ya nggak juga, ntar Tapi- kebutuhan yang didapat jadinya buat bayar sakit. Nah itu kesehatan itu nomor Pokoknya 1 guys. kesehatan. Jadi beda banget sama Babe tuh gokil sih. Apa beliau gokil banget nah. Iya. Mungkin kalau ada teman-teman yang pernah ketemu atau ngelihat sendiri gitu ya, orangnya nggak bisa diam. Nah itu salah satu role model lah, contoh orang yang semangatnya tinggi banget teman-teman. Betul. Dan beliau juga emang jaga banget kondisi badannya sih dia, walaupun nariknya ya gila-gilaan teman-teman. Kemarin aja nih kita habis kopdaran, jam berapa tuh kemarin kelar? Sore 3:30. Serempet. Dia narik sampai jam 10:30 malam apa jam 10 gitu ya. Langsung Ya, tuh pot 3. Gokil. Padahal itu dia main di wilayah Bekasi teman-teman. Yang notabene kalau di Bekasi itu orderannya nggak lebih banyak dari di Jakarta, di Jabodetabek gitu. Jabodetabek, Bekasi mana? Bekasi juga. Pokoknya nggak jauh beda sama di wilayah Jakarta lah. Ya Jakarta Selatan, Barat, Utara apalagi. Beda banget orderannya. Tapi Apalagi malam ya. iya malam itu lebih cenderung ke mungkin banyak orderan Banyak food. foodnya kali. Iya, jadi cepet tek Iya, tapi kita nggak tahu juga sih. Tapi tiga pot 3, 16 orderan, aduh, itu berapa jam cepet juga ya. Wah gokil lah. Apalagi kemarin hujan loh. Iya, hujan. Itu pas banget posisinya hujan. Ya walaupun dapatnya food, tapi kan namanya di jalan Iya. agak riskan juga ya. Licin di jalan apa. Ya. Ya kita doain lah semoga beliau juga Sehat-sehat. sehat-sehat lah ya. Nah buat teman-teman juga ada yang suka, ada juga nih beberapa orang yang apa ya mungkin mengkritik lah kok gitu ya. Buktikan sendiri dah, lihat orangnya langsung dah. Kalau emang ada hal-hal yang mungkin bikin teman-teman nggak percaya atau apa, lihat langsung aja lah beliau seperti apa. Terus kalau Semangatnya luar biasa. pertama semangatnya luar biasa. Terus kalau buat yang nggak percaya tentang akunnya, ya udah ikutin aja tuh beliau narik kalau misalkan ini ya. Ya kalau misalkan nggak percaya gitu. Kadang saya suka malah apa ya, padahal orang tua loh. Itu Luar termasuk biasa. orang tua kita gitu teman-teman. Jadi kalau saya sendiri aja kalau ngomong yang agak kurang pantas itu kayak gimana gitu. Saya nganggapnya itu udah kayak orang bapak. tua saya Iya. sendiri gitu. Ya pokoknya intinya itulah ya. Tapi semua semua kritik dan saran itu kan pandangan masing-masing. Kita nggak boleh apa namanya? Menjudge apa? Kita nggak boleh ya walaupun dia mengkritik pedas, kita nggak boleh bilang dia salah juga. Iya. Karena itu pandangan dia. Gitu. Masing-masing orang Pandangan punya masing-masing. pandangan. Kita nggak boleh menyamakan apa yang kita pikirkan, terus nyamain juga orang itu harus apa yang kita pikirin juga, nggak boleh. Itu nggak bisa karena kita punya hak masing-masing teman-teman. Udah, Iya, betul. itu aja lah, jangan ngomong mulu nih. Jadi ngobrol kita. Iya, kalau setiap ngomong tuh udah 43 menit guys. Takut bosan nontonnya. Ya, jadi itu aja teman-teman. Mungkin kurang lebihnya saya dan Polita mohon maaf apabila ada kata-kata kita yang kurang sopan, kurang enak, atau bikin teman-teman tersinggung. Dan juga dari gestur atau perbuatan kita yang kurang sopan, kurang enak, bikin tersinggung juga. Mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Tidak Kita ada mohon maksud maaf apapun. teman-teman. Ya, kita Cuman hanya share aja. cuman share, tapi emang penyampaian kita seperti inilah ya. Iya. Kita mah nggak jago-jago banget ngobrol sih ya bang, nggak jago-jago banget. Ya mungkin penyampaian kita kurang lah teman-teman. Tapi nanti ya ini sebagai salah satu tempat kita buat belajar juga kok. Betul. Buat belajar ngomong, Menyampaikan. cara penyampaian kita biar sopan ke orang. Tapi emang balik lagi ke karakter juga sih. Ya. Itu. Ya Just be intinya mah yourself aja. Ya, jadi ini diri kita- sendiri benar. Iya. Tapi intinya mah kita tetap harus minta maaf ya. Iya. Walaupun dari kata-kata kita yang nggak salah, kita harus tetap minta maaf teman-teman. Karena kita nggak tahu kata-kata kita yang mana, kadang bisa bikin tersinggung orang. Iya, gitu. betul. Ya takutnya nanti jadi penyakit hati gitu. Oke, Maaf. terima kasih buat teman-teman. Semoga sehat selalu. Amin. Ya, kita doain lagi po. Semoga ngebitnya lancar, rezekinya Amin. lancar. Amin. Selalu diberikan perlindungan saat ngebit di jalan Amin. tuh, itu paling utama karena Yes. kita
kerja di jalan, resikonya sangat tinggi guys. Nah itu. Satu Gimana lagi, kok? Satu lagi apa jangan nih? lupa minum. Oh iya, minum banyakin, minum air putih. Aduh, Nah, udah, itu. gajah. Makanya kenapa saya suka bawa tumbler isi es batu. Habis refill lagi. Minta aja ke seller. Kadang suka malu-maluin. Bodoh amat lah. Ya namanya yang penting kita nggak minta duit lah ini. Minta air minum langsung nggak dikasih, minta air putih doang guys. Itu lebih hemat lah. Oke. Jadi itu aja, kita ketemu lagi di mungkin daily vlog ojol saya nanti teman-teman. Kalau untuk bahas kayak gini mungkin wah agak lama lagi kita bahas ya kok. Ya. Kita Nanti bakal aja bahas lagi kalau nggak ada- nih? Nanti aja kalau ada yang sesuatu lagi yang Oh, jadi Oke. kalau ada informasi-informasi baru kita bahas nih. iya, atau Tapi pokoknya ada kadang- sesuatu apalah nantilah, Karena kita telat bahasnya. nggak masalah. Ya, jadi infonya mau udah dari kemarin kita bahas Oh sekarang. iya, Belum lagi nih ngeditnya, kita ada belum satu nguploadnya. calon nih, Apa tuh? penerusnya Pak Hendra. Itu luar biasa. Nanti deh kita spill, jangan kita spill dulu. Oh, tapi beda. Kalau Pak Beda. Hendra kan expect instan. Itu kan expect someday. Kalau dia Expect someday. Jadi dia Udah jangan spill, nanti aja. enggak, ya enggak. Ini cuma mau kasih kisi-kisi aja. Kisi-kisi. Jadi si satu orang ini spesialis someday, 2 kali someday. Itu Hampir setiap hari. setiap hari guys. Gokil lah. Nanti kita ini kita ngobrol-ngobrol lah sama iya, orangnya. sama beliau. Kita ini dulu ngomong dulu, takutnya nggak mau. Kadang orang nggak mau kok di depan kamera gini, Iya, malu. Kita kan nggak bisa maksain. Iya. Oke, jadi udah kebanyakan bacot. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Mungkin nanti saya bakal bikin daily vlog aja lagi. Oh, thank you. Makasih Semoga juga. sehat terus ya Sehat Po ya. juga, ya. Jadi Amin. izinkan saya dan Empolita pamit dari Bekasi Timur. Saya mengabarkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit.